Ya halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mereview Moondrop SSR. Sebelum reviewnya dimulai, seperti biasa disclaimer dulu. Video ini nggak ada yang mensponsori, dengan kata lain, dibeli dengan uang sendiri. Saya pun nggak usah ngejilat-jilatin yang ngebagus-bagusin, reviewnya nggak perlu, ngejelek-jelekin nggak perlu ya. Yuk kita mulai. Pertama-tama, saya bahas aja dulu dari build-nya. Selama pemakaian ini kurang lebihnya 2 minggu ya. Apakah berubah atau enggak ya opininya terhadap build-nya? Kalau dari segi build quality enggak ya. Selama 2 minggu belum ada nambah bocel sedikit pun. Masih aman-aman aja. Dari segi comfort pun ini oke, tetap oke. Emang mungil, nikmat, nggak ada berat-berat di kuping ya. Paling yang saya ganti ini cuman dari ear tipsnya aja jadi Final Type E. Itu pun karena alasan suara ya. Yuk kita mulai ke suaranya. Ini di tesnya saya colokin ke M3 Pro ataupun Audio Quest Cobalt ya. Kadang saya colokin juga pakai Vio A5 ya, amplifier juga. Kalau buat tes pakai HP-nya, saya pakai tes di HP Realme Narzo ya. Yuk kita mulai. Dari sisi gambaran besarnya, tonalitinya gimana? Ini tuh netral ke arah bright ya, nggak bright juga sebenarnya. Netral ke arah menuju bright sih. Yuk kita bahas per frekuensinya. Bassnya ini flat. Tapi tuh dia dari segi quantity memang kecil, tapi quality-nya tuh oke ya. Gimana ya? Kecil sedikit tapi memuaskan. Contohnya, kayak di lagu-lagunya yang genre apa tuh? Di gamenya Muse Dash tuh, itu genre apa? Bass and apa disebutnya? Yang lagu-lagu yang kayak gitu tuh dia punch-nya tuh oke banget, dan juga kayak dari definisinya, rumble-nya, kayak tekstur bass-nya tuh ini beneran oke. Mungkin terbantu juga dari si DD Beryllium-nya. Kalau mid-nya gimana? Mid-nya ini ada peak di upper mid, area pinna gain-nya dia kelebihan memang. Efeknya gimana? Efeknya itu suara vokalnya agak sedikit berubah. Apanya namanya? Ujung vokalnya apa disebutnya? Overtone mungkin ya, nggak tahu juga disebutnya apa. Yang terutama berubah tuh yang bener-bener kerasa nggak signifikan sih, tapi memang noticeable bagi saya. Suara female vokalnya nggak cempreng, bukan shouty, tapi itu mirip kayak mau false nadanya tapi enggak false ya. Jadi tuh gimana ya, memang efek pinanya aja, pinna gainnya ketinggian dia, upper midnya tuh. Contohnya yang bener-bener saya noticeable tuh di lagu-lagunya Air Aoi ya. OST-nya Sword Art Online Ignite ya. Itu tuh kerasa suaranya agak gimana ya, nyempreng bukan nyempreng. Shouty pun masih nggak shouty sih, menurut saya sih ini belum shouty. Tapi tuh emang gimana ya, emang kayak ketarik aja gitu vokalnya. Tapi nggak fatal ya. Mungkin kalau kalian preferensinya vokalnya yang agak bermicin ya, mungkin malah suka ya, bisa jadi sih. Contoh lainnya kayak lagunya Roselia juga, itu vokalnya ya tahu sendirilah, wibu-wibu biasanya. Lagu-lagunya Aimer juga. Kalau dari sisi vokal cowoknya sih saya rasa nggak gitu berubah ya. Di tes lagunya Yakuza yang Dame, yang itu pun aman ya. Cuman emang gimana ya, agak sedikit banget sih kalau di vokal cowok, nggak gitu noticeable ya efek si kelebihan upper mid range-nya.
Kalau dari sisi treble-nya ini cukup smooth ya, masuknya smooth sih, kalau kata saya sih smooth. Tapi tuh dia well articulated. Ini untuk ukuran single driver, terutama dynamic, ini tuh treble-nya bisa dibilang well articulated. Malah ini kalau dibandingin sama si Moondrop Starfield, si ini, dia tuh malah malah memang lebih well articulated. Jadi kalau misalkan kalian dengerin kayak suaranya Simba, hi-hat, crash kayak gitu, di si ini tuh lebih gimana ya? Lebih remah-remahnya tuh lebih bisa kalian denger ya, lebih noticeable. Nggak asal bunyi cis cikicis tipikal suara-suara IM budget. Tapi itu gimana ya? Kalau personally sih, kalau misalkan balik lagi kayak waktu unboxing, ini hanya konteksnya. Memang untuk referensi saya rasa ini terlalu safe treble-nya. Entah mungkin limitasi dari struktur chamber dalamnya, atau limitasi dari si acoustic mesh-nya ya. Karena ini kalau misalkan acoustic mesh-nya dilepas, suaranya udah fix pasti imbalance dan nggak karu-karuan. Mungkin saya rasa sih limitasi dari si ininya sih, acoustic mesh-nya mungkin. Kalau dari sisi teknikalnya gimana? Yuk satu-satu. Stagingnya itu dari sisi width-nya dia nggak luas tapi nggak sempit. Saya rasa sih ini nggak gitu gambarin ruangan ya, kayak yang belum dapat efek ruangannya sih. Kalau dari sisi depth-nya ini menurut saya intimate. Suara contoh aja nih, terutama vokalnya sih. Vokalnya berasa ada di dalam kepala kalian, bukan di depan. Kalau dari sisi imagingnya gimana? Ini imagingnya oke. Kalau dari imagingnya gimana? Kalau dari imagingnya sih saya rasa cukup jelas asal muncul suaranya. Saya pun pakai ini udah dites di game-game seperti CSGO ya. Ini tuh malah enak untuk dengerin step. Jelas asalnya dari mana. Tapi tuh memang staging. Memang imagingnya tuh belum ngegambarin efek-efek 3D sense-nya, masih belum ya. Kesannya tuh mungkin kalau harus digambarin tuh kayaknya 2,5 dimensi ya. Kenapa? Saya rasa itu efek dari yang si depth-nya itu yang agak intimate sih. Jadi kesannya tuh belum 3D ya. Gimana ya? Mungkin emang gara-gara si balik lagi sih upper mid-nya mungkin dia terlalu maju. Gimana lagi? Kalau dari separasinya, ini nggak gitu bagus sih, tapi pun nggak jelek. Ya standar lah, separasi standar. Kenapa saya bilang standar? Ya tipikal single dynamic sih kayaknya ya. Ini tuh kalau lagu-lagu kompleks, contohnya lagu-lagunya Trivium itu metal, lagu-lagunya Sawano Hiroyuki itu biasanya OST Gundam, ataupun lagu-lagunya Bandmate ya. Dia tuh kerasa bertumpuk di area upper mid dan juga lower treble-nya. Contoh kalau itu lagi suara drum heboh-hebohnya segala macam bunyi tuh. Dia tuh suara vokal dan suara drum, suara snare drum, suara crash, hi-hat-nya tuh agak nyatu ya sebenarnya. Tapi tuh enggak, dalam artian ini tuh bukan satu bener-bener bertumpuk, tapi tuh memang masih agak nyatu ya, enggak kepisah kata lainnya. Kalau
Kalau ini misalkan di compare-nya ke si T2 Plus Tin ya. T2 Plus dia lebih all-rounder, lebih ngebass dari ini, tapi bassnya agak tepos ya. Semua genre masuk. Kalau BL05 masih all-rounder, lebih ngebass lagi ya. Dan juga lebih ngecering dari T2 Plus. Tapi saya rasa kalau misalkan dari dua itu sih teknikalnya, dari sisi teknikal aja ya, ini jauh di atas dua itu dari sisi teknikalnya. Ini untuk single dynamic harga budget ini teknikalnya cukup impresif. Kecuali staging dan juga separasinya ini agak ya standar. Kalau misalkan di compare-nya ke Starfield ya, Starfield sih lebih buat kalian yang pengen IM kalem ya. Harganya pun ini sekarang nggak tahu, harganya naik jadi hampir 3 kalinya ya. Buat kalian yang pengen kalem, staging luas, apalagi Starfield sih ya, suaranya gitu-gitu aja sih sebenarnya, tuh nggak ada yang menonjol wah, tapi pun nggak ada yang salah dari Starfield. Untuk jangka panjang long term listening, Starfield tuh enak banget. Kalau kesini tuh ya gimana ya, mungkin kalau buat kalian yang sensitif ke area upper mid dan juga lower treble, ini agak bikin capek sedikit. Kalau saya sih nggak masalah, biasa daily HD 600 ya, dikasih tuningan begini ya sama aja gitu, nggak ada bedanya. Jadi konklusinya gimana? Ini tuh worth it atau enggak? Saya masih tetap masih jalan lah, kayaknya opini saya masih jalan kayak di unboxing first impression. Ini tuh worth it, tapi kalian sebisa mungkin coba dulu ya. Kalau ada yang punya unit demonya di toko, mungkin ya kalian pakai masker jalan-jalan, cobain deh. Ataupun teman kalian ada yang punya, cobain dulu aja. Apakah suara upper mid-nya agak ngeganggu buat kalian ataupun enggak ya? Cuman sih yang ini saya cobain di HP Realme sih. Ini beneran suaranya jadi ke arah nyempreng ya, bukan ke arah bright, malah nyempreng kalau dicolok langsung ke handphone ya. Ini sih cocoknya misalkan buat kalian yang punya apa ya, DAP atau duck yang warm, yang dikasih warm ini cocok sih. Kayak saya pun ini yang saya ganti Final Type E tadi tuh, yaitu dia buat nambahin warm ya. Jadi lebih balance ya antara lower mid dan upper mid range-nya. Konklusinya gimana? Apakah worth it? Ini worth it, tapi coba dulu ya. Kalau misalkan kalian yang masih bingung mau blind buy, mending ini tapi takut kurang bass. Kalau masalah utamanya dari sisi bass sih, saya rasa mending tunggu Moondrop SSP ataupun ke BL05 atau T2 Plus. Itu lebih all-rounder. Kalau misalkan kalian yang dulunya pakai apa tuh, Vial Hibiscus ya, pengen cari yang suaranya lebih refine dari itu, langsung aja ke sini pun aman. Misalkan kalau kalian yang gimana ya? Ya susah sih, balik lagi ke kalian sukanya tonality yang gimana, preferensi kalian. Kalau bisa pun selalu ya, sebenarnya agak gimana ya, blind buy itu nggak gitu rekomend sih. Takutnya nyesel juga kan nanti. Malah jadi kesannya tuh ya nggak enak lah. Kalau bisa coba dulu ya bagus. Kalau nggak bisa coba dulu ya mungkin coba cari-cari aja review beberapa orang, kalian compare. Menurut mereka tuh ini karakternya gimana ya. Mungkin segitu aja, saya pun udah bingung mau ngomong apa lagi, nanti rambling jadinya ya. Seperti biasa, apabila dirasa videonya membantu ataupun menghibur Anda, boleh dong like dan juga subscribe tentunya.
Seperti biasa, saya ingatkan lagi, jangan lupa makan, ya, minum juga, tidur yang cukup, mandi, dan juga berjemur, dan olahraga kalau sempat. Dah, sekian dari saya. Bye-bye.